Hadir kita sambut kedatangan Pak Wali Kok. Al-Qadru ala insani jadil wada wajada syukra alaina Pak Camat, Pak Lurah dan seluruh staf-stafnya, para pemimpin-pemimpin kita doakan beliau biar selalu sehat walafiat. Allah jaga beliau dan mudah-mudahan apa yang diniatkan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berapapun kekuatan yang kita kerahkan, Allah nggak izinin nggak bakalan jadi. Dan ketika Allah izinkan orang yang mendem di dalam kubur, di dalam sumur, tapi ketika Allah akan angkat dia, maka tidak ada seorang pun yang tidak akan bisa menjatuhkannya, insyaallah. Hadirin, alhamdulillah kita kehadiran daripada para pemimpin kita. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran beliau juga sebagai wasilah Allah redha dan Allah kumpulkan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada tim yang sudah menyusun waktunya tersebut. Terima kasih dari saya. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ma ba'du. Ya terhormat Bapak Haji Dr. Andes Haji Bunyamin Dapni, Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Kepala Dinas Cipta Karya, Bapak Camat Ciputat, Bapak Haji Abdul Khair, Bapak Ketua RW dan Ketua RT, tokoh masyarakat serta ibu-ibu sekalian yang saya banggakan. Sama-sama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita diberikan kesehatan dalam acara monitoring pembangunan septic tank di wilayah Kelurahan Jombang, tepatnya di RT 03 RW 04. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, mengingat Bapak Wali Kota agendanya banyak, mari acara ini kita mulai. Yang pertama pembukaan. Untuk lebih hikmatnya pembukaan acara ini, mari sama-sama kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Abdul Khair. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita masing-masing punya niat dari rumah, masing-masing punya niat dari rumah. Pasti manusia nggak ada yang nggak punya niat. Berharap Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengajian, mudah-mudahan pertemuan kita Allah kabulkan, Allah berikan redha, hajat semua kita dikabulkan, wabil khusus hajat dari kita. Al-hadiniya ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullahaladzim. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan diri kami, anak keturunan kami, istri kami, dan sampai cucu-cucu buyut-buyut kami, insyaallah ya Allah. Izinkan, jagakan mereka, jagakan diri kami menjadi ahli ilmu, menjadi ahli ibadah, menjadi ahli istiqamah, menjadi ahli qiyamul lail, menjadi ahli puasa,
menjadi ahli Quran. Jauhkan diri kami dan sampai keturunan kami ya Allah jadi ahli maksiat dan jadi ahli durhaka. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahil sahil umur wa balligh maqasid waqdi hajatina ya Allah hajjati dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkau yang maha memudahkan, ya Allah, Engkau yang maha memudahkan segala urusan-urusan kami ya Allah. Maka mudahkan urusan kami ya Allah, mudahkan urusan dunia kami, mudahkan urusan akhirat kami ya Allah. Cukupkan kehidupan dunia dan cukupkan kehidupan akhirat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin-pemimpin yang amanah. Jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin-pemimpin yang istiqamah. Jadikan pemimpin-pemimpin kami yang Engkau sampaikan melalui lisan Nabimu bahwa doa, salah satu doa yang dikabul adalah doa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam. Ya. Jadi kita ada musola di belakang dari wakaf dari Bapak Amir bin Ridan, ya, Ridan bin Amir dan seterusnya, Nenek Sophia dan seterusnya, ahli warisnya juga ada di sini. Alhamdulillah itu musola udah lama dan 2010 kita bangun ulang. Jadi nanti kita datang ke musola kita bangun ulang. Lalu memang kenapa waktu itu saya bilang kita bangun ini cukup untuk pipis aja dah. Karena kalau ada sepitengnya, karena musolanya juga nggak begitu besar, khawatirnya nanti kebersihannya belum terjamin. Dan juga tempat untuk sepitengnya itu waktu itu nggak ada. Dah. Cerita berjalan, ternyata Pak Wali ada beberapa kali kita dibom juga. Jadi mungkin ada musafir, ada tukang apa lewat mau sholat atau ternyata dibom tempatnya. Ya kita kebagian juga. Tapi kata anak saya, menurut Imam Syafi'i, tempat yang membuat kita tawadhu adalah kita ngebersihin kamar mandi. Berapapun derajat tingginya kita, ketika kita ngebersihin kamar mandi, lalu sampai lagi ada bom orang, udah kita jadi tawadhu tuh, bener. Mohon maaf, ini saya cerita sedikit. Habib Ali Al-Jufri itu dicium tangannya seluruh dunia. Tapi kalau malam dia bersihin kamar mandi musola atau masjidnya dia. Ketika ditanya kok ini musola bersih terus, ternyata kata dia, inilah yang membuat saya tawadhu. Orang cium tangan saya bolak-balik, tapi ternyata ini tangan yang membersihkan kotoran orang-orang yang di kamar mandi. Masya Allah. Nah ceritanya udah berapa kali tuh? Mungkin ada 3 kali gitu ya. Kalau kotoran kita mah enak ya. Kotoran orang kan ya lumayan juga gitu ya. Bersihin. Akhirnya punya cerita di tahun belum lama kemarin sebelum Ramadan. Nah, saya punya teman jamaah nih Pak Firman. Pak Firman di apa tugasnya saya nggak tahu ya. Di mana? Dinas Cipta. Beliau sampaikan Pak Haji, ini bagaimana ada dari Pak Wali dan program pemerintah untuk membuat WC. Akhirnya saya bilang, alhamdulillah daripada kita dibom terus, yang kita bikin bentuknya kayak apa? Karena tempatnya nggak mungkin kalau kita gali. Bentuknya ada tabungnya gitu kan, ada tabungnya, jadi aman untuk lingkungan. Boleh, langsung saya tanggapin. Dah, Bismillah kita undang ngobrol dengan warga. Oke, cocok ya udah. Tapi waktu itu berkenan bentrok dengan Ramadan. Nggak mungkin kita lanjutin. Selesai Ramadan, baru kita selesaikan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan berkat daripada keseluruhan wasilahnya Pak Firman, Pak Wali dan semuanya, jadilah kita WC di belakang. Dan alhamdulillah dari gara-gara WC Pak Wali bisa hadir ke sini. Betul Bu?
Kalau WC nggak ada nggak bisa hadir Bu. Bukan nyinggung Pak Wali ya, bukan nyinggung. Tapi emang benar kan? Wasilahnya WC, Masya Allah. Ya, wasilahnya WC bisa kita ketemu Pak Wali. Saya mah kemarin sering lihat Bapak pakai ini doang Pak, pakai topi, pakai itu. Iya, banyak itu di jalanan. Oh sekarang bisa langsung gitu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran beliau jadi manfaat buat kita, lingkungan kita semuanya. Amin ya Rabbal. Dan untuk itu kami mengucapkan pertama Pak Wali dari pribadi dan lingkungan keseluruhan mengucapkan jazakallah khair, terima kasih banyak atas partisipasi peranan dari pemerintah untuk pembangunan WC dan insya Allah sudah bisa dimanfaatkan. Jadi kalau ada musafir lewat pun udah bisa langsung ya. Tapi ibu-ibu masing-masing punya kan di rumahnya? Iya, ntar pada berondong ke sini lagi ya. Enggak. Ini alhamdulillah masing-masing punya, tapi alhamdulillah karena saya pikir juga memang perlu karena musola sebelum orang wudu biasanya kan pipis atau ada yang mau buang air. Apalagi itu Pak, kalau ada di jalanan musafir buang air, alhamdulillah. Bagaimana kita juga sama, kita kalau di mana-mana mau buang air pasti ke pom bensin gitu kan. Makanya kalau nggak dimintain 2.000 pahalanya luar biasa tuh, gede bener tuh. Ya, sayang minta 2.000 gitu kan. Tapi insya Allah mudah-mudahan amal baik mereka semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sekali lagi Pak Wali terima kasih kehadirannya dan terima kasih atas sumbangsihnya daripada pelaksanaan WC yang ada. Kami masyarakat terutama di RT 3 RW 4 maupun RT 3 RW 16 mengucapkan terima kasih banyak dan insya Allah dan pasti manfaat untuk kami. Untuk itu kami mengucapkan jazakallah khair, terima kasih atas seluruhnya dan juga kerja keras daripada seluruhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang balas. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rio Yasin. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Abdul Khair, Ketua Yayasan Tunas Muslim dan seluruh jamaah Majelis Taklim Tunas Muslim, tokoh masyarakat Bapak Ustadz Mustafa, Bapak Rusli, Bapak Ketua RW 04 Bapak Bepi, Ketua RT 01 Bapak Dedi, Ketua RT 02 Bapak Udin Syamsuddin, Ketua RT 03 Bapak Ahmad, para relawan kebakaran, ibu-ibu, para ustazah, kemudian Karang Taruna RW 16 yang saya hormati, Pak Camat, Pak Lurah, saya ditemani dengan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Pak Ade. Puji syukur yang pertama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat yaitu ya, sehingga bisa hadir bersilaturahmi di majelis taklim. Apa ini kayaknya? Yayasan Nurul Qalbi, Yayasan Tunas Muslim, majelis taklim Nurul Qalbi. Dalam keadaan sehat walafiat, sehat niatnya, sehat pikirannya, sehat imannya, sehat tawakalnya, sehat badannya. Sekarang bahaya Bu, kalau niat kita nggak sehat juga bahaya sekarang. Salam salawat semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, insya Allah termasuk kita sekalian. Di Kecamatan Ciputat dari tahun 2003 sampai dengan tahun ini 2020 sudah kurang lebih 115 septic tank yang kita bangun.
Se-Tangerang Selatan untuk tahun 2024 ini sebanyak 600 lebih ya. Se-Tangerang Selatan dari tahun kemarin sampai dengan tahun ini sudah 1882 septic tank yang kita bangun. Kelihatannya sederhana, tapi alhamdulillah tadi Pak Kiai sudah memberikan kesaksiannya. Ini di depan saya enak benar semuanya nih. Ada pisang, ada biskuit, ada roti, ada ini apa segitiga nih? Ada banyak, ada segala macam bang, segala macam enggak. Enak semuanya ya. Ini barang enak semuanya nih urusan ini. Enaknya tapi di lidah aja ya. Tenggorokan ke dalam mah udah nggak kerasa apa-apa bang, sama baik bang, yang murah yang mahal. Sama Allah dengan organ-organ yang ada dalam tubuh kita ada dua yang bermanfaat, jadi darah, jadi daging, jadi cairan, jadi segala macam bermanfaat bagi tubuh kita. Makanya dari tadinya kurus jadi gemuk, dari tadinya ukuran sepatu saya 20 sekarang jadi 44 begitu kan. Tapi ukuran sepatu aja Kiai maha adil Allah ya. Saya waktu SD ukuran sepatunya mungkin 6-8 gitu ya. Naik SMP naik ukuran sepatunya, umur saya nambah naik ukuran sepatunya. Jadi berapa waktu itu ya? Saya lupa. Begitu naik SMA naik lagi ukuran sepatunya saya dari 38, 39. Saya kuliah naik lagi ukuran bawah saya nambah, umur saya nambah, naik lagi ukurannya menjadi 43. Pas kerja naik lagi, umur saya udah nambahin dikit 30, 40 jadi 44. Lah sekarang umur saya 60 kan jadi 60 nomor sepatu saya. Tunggu, ukuran sepatu baik Allah maha adil. Coba kalau ukuran saya sepatu saya 60, enggak bagaimana? Susah nyari sepatunya. Jadi ke situ. Tapi ini semua hanya nikmatnya, enaknya kita bilang enak hanya di tenggorokan, di dalam perut udah sama semua. Yang bermanfaat jadi darah, jadi daging dan seterusnya. Tapi yang tidak bermanfaatnya, sisanya, restannya, ya ke depan kita jadi kencing lah, ke belakang jadi temennya dia, jadi temennya kencing. Tadi Kiai sudah cerita bagaimana orang ngebom di sini. Bangke tikus ke, bangke kambing ke, bangke apalagi bangke binatang bu, biawak masih doya, komodo masih doya. Istilah kata semut sama laler, apalagi burung gak masih doya. Tapi kalau kotoran manusia nggak ada yang doya, nggak ada binatang yang makan itu, nggak ada. Kenapa? Karena isinya penyakit. Restan kita, sisa makanan kita udah nggak ada lagi yang bermanfaat dari situ. Sisanya urusan penyakit. Makanya nggak ada satupun binatang yang mau makan. Lama kita eber. Kita bikin speed tanknya sederhana aja ya Pak ya. Kalau kita bikin rumah, paling ngegali dalamnya 3 meter atau 6 meter begitu, atau 4 meter lah, tapi lebarnya bisa 2 meter misalnya. Cuman dibatain aja kayak sampingnya batain, bawahnya dibiarin bagi tanah. Jadi nyerap yang cair, yang padat nyerap ke dalam tanah itu. Kagak diapa-apain, kering dewek ya. Kasih lubang aja ke atas sama kita. Jadi dari toilet kita langsung dibuang sebelah. Ini tidak bagus untuk kesehatan lingkungan namanya. Tidak menyehatkan kesehatan lingkungan. Kalau boleh kita ukur, Pak, udah biasa di sini mah nggak ada apa-apa. Coba kalau diukur berapa yang sering sakit ini di puskesmas, apa yang paling sering, apalagi kalau kita udah makan cabai 3 bu ya, makan bakso tahunya banyak banget, ya mules perut, penyakit semua itu. Nah sekarang saya punya pikiran, punya konsep, karena saya ingin meningkatkan kesehatan lingkungan, pemerintah kota ingin meningkatkan kesehatan lingkungan kita. Antara lain yang saya urus adalah bagaimana septic
sempit kita memenuhi standar kesehatan. Sekarang yang sudah dibangun di sini sama di 5 lokasi lainnya di Jombang aja, ya. Ini tahun 2024-nya aja tadi sudah saya bilang dari tahun 2023 sudah 100 titik di Kecamatan Ciputat. Itu bahannya dari fiber, ya. Bahannya dari fiber kayak apaan ya? Dia mau udah nggak bakal keropos, rayak juga nggak bakal mempan, giginya ompong bisa dia. Ya. Kemudian ada alat kayak di dalamnya, ada alat dan kita tanam bakteri. Bakteri ini yang akan mengurai semua kotoran-kotoran tadi, habis kalaupun harus habis. Tapi lama-lama kan ada sisanya, tapi sudah tidak lagi mengandung bibit penyakit. Dibuang ke sebelahnya tuh, kita bikin ground tanknya ya, ada apa namanya itu sebelahnya. Sumur resapannya sebelahnya kita gali lagi sumur resapan, jadi mau airnya yang buat ke situ, mau si apa yang benda kerasnya itu sudah memenuhi standar kesehatan. Karena di apa namanya tadi di sepi tanknya sudah kita olah sedemikian rupa. Nanti kita lihat. Memang dipasang itu apa namanya cerobong asapnya karena tetap saja ada gas metan. Cuman kalau kita dekat diri dekat dia udah nggak ada apa-apa. Agak ada bawa apa-apa. Nanti ada satu lagi apa namanya pipa kecil itu buat nyedot kali nanti. Kalau biasanya kita spiteng biasa setahun sekali mah kudu disodot, manggil tukang sedot tinja ya bang ya. Begitu nggak tahu berapa ongkosnya tuh. Mahal ya berapa bu kira-kira? Itu urusan pakai kudu ada duitnya ya, urusan kayak gitu juga ya buat. Tapi ini 10 tahun dah bisa sedot lagi, ada kira-kira pada kurang lagi 10 tahun Kiai baru boleh dengan sedot juga nggak apa-apa. Tapi yang tadinya setiap tahun kita harus mengeluarkan biaya untuk membuang kotoran yang ada di dalam spiteng kita, sekarang 10 tahun aja juga nggak apa-apa karena sudah dihancurin, benar-benar dihancurin. Nah ini jadi yang ingin kita dapatkan adalah kesehatan lingkungan kita. Tapi kan bukan ini saja program saya. Wawancara, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Kalau caranya kita keluarin ada ke sana, bawa segala macam. Jauh dari awalnya dulu kita cuma ini doang, ini nggak ada, terus ini nggak ada musafir yang datang pagi, ya saya kok situ gini terus gimana? Saya sodakoh dah buat beli taruhin, batusin sama tempat pipis, ya udah. Terus ya itu 3 kali dibuang kan karena pembuangan. Tadi tanah ya? Tanah aja tadinya begini? Enggak, tetap ada. Enggak ada WC-nya. WC-nya batu jingong ya. Di sini Pak, Masya Allah Pak. Ada marbot kita yang terus tiga teman di zaman kita yang dulu aja luas sini aja. Ayo di sini yuk. Di sini yuk. Pak, ini agak sini termasuk di musola, jadi di rumah pribadi, di fasilitas umum seperti begini, kemudian di taman kalau memang ada toiletnya, monggo silakan diusulkan oleh pemerintah kelurahan, nanti nyampe ke saya. Saya juga mau lihat-lihat bedah rumahnya di sini seperti apa gitu kan. Kemudian tadi nanti saya di sini berjanji akan kita pasang penerangan di jalan umumnya. Karena simple kayak batangnya cuma segede botol dah, cuma 4 meter. Jadi istilahnya kalau putus itu mah bisa kita gantinya, nggak usah pakai mobil yang keren yang tinggi, pakai tangga juga. Memang LED lampunya. Pak, sekali lagi berarti boleh Pak, musola, boleh, langgar, masjid, boleh. pasca di acara ini Pak ya? Rumah pribadi aja boleh, apalagi sarana ibadah seperti itu. Baik, makasih Pak. Ya, ingatin. Waalaikumsalam.